Oke, perkenalkan nama saya Afan Farki, saya dari Universitas Jember dan saya dari kelas Gerakan Sosial B. Uh, NIM saya 190910302114. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan isi dari review saya, review buku Gerakan Sosial yang ketiga yang kemudian menjadi tugas. Baik, pada pembahasan pertama di sini penulis menjelaskan bahwasanya ketika penulis menyelesaikan buku ini, saat itu juga Amerika sedang menjadi pusat perhatian. Bisa dikatakan sedang viral. Kenapa? Penulis kemudian menyinggung mengenai ucapan Donald Trump yang kemudian dijadikan pernyataan-pernyataan saat dia kampanye atau saat mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat. Kemudian kata-kata kasar yang diucapkan oleh Donald Trump tersebut kemudian menjadi headline news atau berita utama. Ucapan tersebut yaitu mengenai landasan Donald Trump tentang rencana reformasi imigrasi yang menjadikan untuk membuat Amerika ini nantinya hebat kembali, menerima dukungan dari mayoritas pemilih Amerika Serikat. Nah, intinya pembahasan awal ini penulis ingin menegaskan bahwasanya inti daripada pembahasan ini adalah di saat Donald Trump ingin membuat rencana reformasi imigrasi, di mana dia menjanjikan untuk membuat Amerika yang lebih hebat lagi di benua ini juga. Ribuan orang kemudian dituntun untuk melakukan perjalanan ke utara untuk mencari kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan juga orang lain yang mereka cintai. Mengenai pernyataan Donald Trump yang dianggap kontroversial dan seakan-akan hal tersebut menjadi pusat berita utama, kemudian Paus kemudian memberikan tanggapannya dengan cara yaitu yang selalu manusiawi tentunya, yaitu Paus menyuruhkan untuk menyambut mereka yang melintasi perbatasan selatan. Banyak kemudian masyarakat yang mulai khawatir tentang keamanan perbatasan dan imigrasi ilegal. Mereka yang berada di negara tersebut secara ilegal harus diberikan visi-visi yang jelas dan kuat tentang masalah ini. Presiden Federasi untuk Reformasi Imigrasi Amerika memperlakukan orang lain dengan cara dan hasrat serta kasih sayang yang sama tanpa harus membeda-bedakan antar golongan atau antar pribadi. Di pertengahan penjelasan mengenai bab yang pertama ini, penulis kemudian menjelaskan bahwasanya tujuan dan maksud daripada ditulisnya buku ini yaitu buku ini mengeksplorasi tentang organisasi-organisasi yang terlibat dalam interaksi dalam proses ini oleh organisasi gerakan sosial atau yang disingkat SMO gitu, yang kemudian mempermasalahkan dan memperdebatkan mengenai imigrasi di negara yang dimana imigrasi ini kemudian merupakan bagian dari struktur-struktur identitas yang menjadi fokus dalam studi ini. Kemudian lanjut ke bab selanjutnya, batas simbolik adalah pembedaan konseptual yang dibuat oleh aktor sosial untuk memilih ataupun mengkategorikan objek, orang, praktik, dan bahkan ruang dan waktu. Mereka adalah alat yang digunakan oleh individu dan kelompok untuk berjuang dan menyepakati gagasan yang membicarakan mengenai realitas. Aktivitas hak-hak imigran atau IR bekerja untuk membongkar atau menggeser batas-batas sosial ini dengan yang pertama yakni mengaburkan batas-batas simbolis. Sebagai agen sosial mereka menentang batas-batas yang ada dengan meniru dan mengikuti arus utama sehingga memperoleh kewarganegaraan, memang meskipun tidak harus dalam urutan tertentu. Dan akhirnya kemudian ada juga yang kemudian ada satu kontribusi untuk studi yang membahas mengenai batas-batas simbolis ini. Penulis kemudian menguraikan argumennya atau pendapatnya mengenai kontribusi utama di masing-masing bidang itu. Selama kurang lebih 1 abad, para sarjana dan orang-orang berpendidikan di sana kemudian berteori aksi kolektif seperti revolusi sebagai eksploitasi yang irasional. Pendekatan yang kemudian dikembangkan sebagai tanggapan sebagian besar yaitu bersifat struktural, setidaknya dalam konteks Amerika Serikat. Dua aliran teori yang dominan berfokus kepada mobilisasi sumber daya dan juga struktur peluang politik. Yang pertama yaitu menekankan peran organisasi formal dan proses tingkat makro dan menganggap sumber daya material dan taktik sebagai suatu hal yang menjadi sangat penting untuk mencapai keberhasilan dari suatu gerakan. Penulis kemudian menyebutkan bahwasanya
Mereka sangat menyayangkan kurangnya kerja yang sistematis pada dimensi budaya gerakan sosial, tetapi mereka hanya mempertimbangkan dimensi strategisnya. Dengan sengaja ditetapkan dengan membingkai secara sempit upaya strategis oleh sekelompok orang tersebut dan diri mereka pribadi untuk kemudian membentuk suatu pemahaman bersama tentang dunia dan tentang diri mereka sendiri, yang kemudian tujuannya adalah melegitimasi, memotivasi gerakan atau tindakan kolektif. Kemudian lanjut ke bab ketiga, di mana pada awal pembahasan bab ini penulis menyebutkan bahwasanya lingkungan keluarga merupakan area utama bagi kerja batas simbolis organisasi gerakan sosial atau SMO dalam penelitian ini. Tema terkait keluarga ini mewakili 25,3% kode berbasis teks untuk IR SMO dan 28,2% dari semua visual. Menurut beberapa data yang kemudian ditulis oleh penulis buku ini, yaitu untuk kelompok-kelompok ini kesatuan keluarga adalah prioritas. Di keluarga di sini merupakan salah satu yang diprioritaskan oleh mereka. Pemisahan keluarga pada dasarnya bermasalah dan tidak dapat diterima secara moral. Reuni keluarga untuk anggota keluarga besar dan segalanya yang banyak kelompok sebut sebagai migrasi rantai adalah sarana untuk membawa lebih banyak pekerja yang mengambil pekerjaan Amerika dan menyebabkan sejumlah masalah lain, termasuk kelebihan penduduk, degradasi lingkungan, urban sprawl, dan peningkatan kejahatan. Kemudian anak-anak warga negara yang lahir dari imigran yang tidak sah di tanah Amerika Serikat bermasalah karena mereka membiarkan keluarga menerima kesejahteraan atas nama mereka. Mereka kemudian akhirnya mendapatkan suatu pengajuan atau sebuah petisi untuk status hukum kerabat mereka. Dan mungkin yang paling penting, mereka akan tumbuh menjadi pemilih yang potensial. Kemudian penulis melanjutkan pernyataan atau argumennya atau pendapatnya. Menurut penulis, keluarga seharusnya selalu bersama, tidak dapat dipisahkan oleh sistem imigrasi, yaitu sehingga membuat keutuhan keluarga tersebut menjadi sedikit goyah, sedikit menjadi rusak ya. Sebaliknya, ICSMO berusaha untuk menjaga batas hukum yang jelas. Amerika Serikat seharusnya mau bertanggung jawab atas keputusan buruk yang menyebabkan keluarga harus dipisahkan dalam kebersamaan yang sudah ada atau sudah tertanam sejak lama. Dan mereka ingin mengambil suatu langkah lebih jauh lagi dengan mengadvokasi perubahan legislatif yang akan menghapus kewarganegaraan. Menguatkan batas hukum ini akan mengecualikan anak-anak imigran yang tidak sah yang lahir di Amerika Serikat. Jadi, hal tersebut tampaknya semua tentang legalitas, gitu. Pertimbangan moral menjadi aktif. Bagaimanapun, ketika organisasi berbicara tentang keadilan atau kekurangannya, dia sama sekali tidak adil bagi anak-anak imigran yang tidak sah untuk menjadi warga negara. Nah, dari IRSMO sendiri, sebaliknya, semua keluarga layak menjadi anggota keluarga Amerika yang lebih luas. Dengan demikian, keluarga imigran juga harus dapat menyeberang batas berdasarkan kriteria moral dan menghindari deportasi. Memang nilai-nilai bersama keluarga inilah yang kemudian membuat pendatang seperti penduduk asli atau pribumi merasa ada perbedaan hukum yang mengancam persatuan keluarganya. Intinya adalah bahwasanya keluarga di sini adalah milik bersama. Dan apapun yang terjadi, dan anak-anak sering menjadi pembawa pesan. Begitu. Lanjut kepada bab keempat. Pada pembahasan yang keempat ini, penulis kemudian di awal mencoba untuk menjelaskan bahwasanya seperti halnya wacana tentang keluarga, pembicaraan tentang kewarganegaraan ada di mana baik untuk hak-hak imigran dan organisasi gerakan sosial. Dalam penelitian ini mereka ada sebabnya begitu. Kemudian penulis mencoba untuk mengutip satu argumen dari Jaworski yang berbunyi, partisipasi ekonomi kewarganegaraan adalah prinsip panduan untuk membenarkan jalur kewarganegaraan untuk imigran yang tidak sah melalui reformasi imigrasi yang komprehensif. Jika satu imigran saja sudah merupakan kontribusi ekonomi untuk bangsa Amerika memenuhi syarat mereka sebagai anggota pemerintahan. Itu merupakan syarat untuk memenuhi sebagai rakyat Amerika. Penulis kemudian melanjutkan bahwasanya
penulis kemudian membahas mengenai bagaimana partisipasi ekonomi kewarganegaraan untuk mewujudkan cita-cita Amerika dengan fokus pada kontribusi dan kerja keras mereka yang seharusnya menempatkan mereka pada satu jalan menuju kewarganegaraan dan impian Amerika. Nah, kemudian penulis melanjutkan untuk memeriksa hubungan antara kontribusi dan komunitas yang kemudian melihat kelompok imigran yang sangat layak untuk mewujudkan mimpinya di sana. Penulis kemudian menutup bab ini dengan menyajikan beberapa cara di mana beberapa gerakan sosial itu menggunakan statistik untuk membuat kasus mereka berakhir dan selesai begitu. Menuju ke bab yang kelima, di sini sebagian besar wacana tekstual di kalangan OMS dalam penelitian ini menyangkut tema nilai yang dimana 21,8% untuk hak-hak imigran dan 14,1% untuk kelompok kontrol imigrasi atau IC gitu. Menurut pendapat dari penulis, yaitu dengan nilai adalah ukuran abstrak dari moralitas dan nilai yang diumumkan oleh gerakan-gerakan. Misalnya nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kesempatan. Kedua sistem nilai. Kemudian di sini penulis kembali menyebutkan ada numbers USA atau yang sering disingkat atau sering disebut NUSA, menyimpulkan mengenai masalah ini. Pada akhirnya dalam demokrasi keputusan tentang imigrasi harus dibuat untuk menjawab pertanyaan. Instruksi dari orang-orang yang meningkatkan komunitas melalui pengorganisasiannya tentang cara menulis prioritas ini. Penulis kemudian mencoba untuk menawarkan diskusi singkat mengenai pernyataan yang paling eksplisit tentang nilai-nilai universal yang berkaitan dengan agama dan moralitas, seperti yang ditunjukkan oleh Marquardt, Snyder, dan juga Vasquez, yang menyatakan bahwasanya dengan memperkenalkan tata bahasa moral dan spiritual ke dalam percakapan tentang reformasi imigrasi dan migrasi khususnya, itu tidak sah. Interaksi kriteria moral dan hukum dalam pekerjaan batas simbolis menurut SMO mungkin paling jelas ketika menyangkut nilai-nilai, terutama nilai-nilai yang berhubungan dengan bangsa Amerika. Tetapi pertimbangan untuk mempertahankan batas seperti itu sangatlah bermoral. Nusa kemudian merangkum masalah ini. Pada akhirnya dalam demokrasi, keputusan tentang imigrasi ini harus dibuat untuk menjawab sebuah atau lebih banyak lagi pertanyaan. Lanjut kepada bab yang terakhir, di mana di sini penulis kemudian percaya bahwa melihat wacana dalam organisasi yang didedikasikan untuk membuat perubahan dalam bagaimana imigran saat ini. Budaya bagaimanapun adalah suatu tas yang mengalir yang dapat disingkirkan setiap bentuk sosial yang ada. Kemudian dapat disimpulkan bahwasanya dengan mengusulkan beberapa arah untuk struktur budaya yang terkait dengan kewarganegaraan. Di sini kemudian penulis mengeluarkan pendapatnya, yaitu keluarga adalah salah satu representatif kolektif paling kuat yang diajukan keluarga. Keluarga itu juga sakral dan dua struktur budaya utama terlihat jelas di dalamnya. Struktur budaya ini adalah alasan yang kuat untuk mengaburkan batas hukum yang diperkuat melalui deportasi. Menurut kriteria moral keluarga, faktanya menyatukan keluarga inti adalah salah satunya alasan yang sah untuk mengizinkan imigrasi. Persatuan keluarga di sini kemudian terlihat sangat penting. Di sini kemudian pembahasan yang terakhir ada yang kemudian saya tulis di sini. Pemerintah federal dalam menegakkan hukum imigrasi meloloskan versinya sendiri yang jauh lebih kejam dengan kompromi. Sekitar waktu yang sama, serangkaian undang-undang IC atau IC negara bagian dan lokal melarang pemilik properti untuk menyewakan kepada imigran yang tidak sah. Jadi itu kemudian ditentang dan kasus tersebut sampai ke tingkat Mahkamah Agung yang pada bulan Maret. Jenis tata cara dan undang-undang ini dikritik dan juga ditentang. Penghargaan dan saksi institusional, bentuk interaksi individu dan cita-cita, fokus pada indikator yang mencerminkan cita-cita budaya yang menyeluruh. Di satu sisi, publik Amerika tampaknya cinta kepada imigran, percaya bahwa mereka berkontribusi dan memperkuat negara dan
dan bahwa mereka harus dapat menempuh prihatin dengan keadaan keamanan perbatasan dan melanjutkan imigrasi. Itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.